Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran berdasarkan kitab Impunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat buku ini halaman 38. Doa yang bertajuk doa yang bagus dibaca dalam salat. Bunyi doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, sedangkan tidak ada yang mampu memberi keampunan kecuali hanya Engkau. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosa-dosaku melalui ampunan daripada sisimu, dan sayangilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini baru sebentar Ustaz forward ke dalam semua grup dan juga Facebook agar mudah kita bawa ke mana-mana bersama dengan artinya. Nah, asbabul wurud. Apa sebab Nabi ajar doa ini? Kalau apa sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Quran dipanggil asbabun nuzul. Tapi sebab-sebab mengapa Nabi ajar doa ini, namanya asbabul wurud. Nabi ajar ini sebagai jawaban kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi?
sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang akan aku baca di dalam salatku." Jadi Abu Bakar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah doa yang paling bagus untuk aku baca ketika aku salat?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Bacalah olehmu doa ini." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada pula yang mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya sangat kuat, tak perlu kita ragukan lagi. Okey. Sebagai penjelasan atau syarah hadis ini, syarah doa ini, kalau kita biasa dengar terjemah terbagi dua, terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Kalau sebabnya turun tadi, untuk ayat Quran dipanggil asbabun nuzul. Untuk hadis Nabi disebut dengan asbabul wurud. Terjemah juga terbagi dua, untuk Quran dan untuk hadis. Ada terjemah harfiah, iaitu literal translation atau direct translation, sebagaimana yang kita sebut tadi, terjemahan kata demi kata. Sama ada untuk Al-Quran atau untuk hadis. Terjemah kedua namanya terjemah maknawiyah. Untuk Quran namanya tafsir. Terjemah maknawiyah untuk Al-Quran namanya tafsir. Kadang-kadang dipanggil juga dengan tadabbur Al-Quran. Sedangkan untuk hadis Nabi pula, terjemah maknawiyah dipanggil syarah. Syarah, iaitu penjelasan lanjut tentang sesuatu hadis. Mengapa dia diucap oleh Nabi? Apa kegunaannya? Apa makna perkataan-perkataan yang terkandung di dalam suatu hadis? Itu namanya syarah. Kalau untuk Al-Quran dipanggil dengan tafsir. Ustaz bacakan sedikit. Ustaz bercadang buku yang tipis ini, yang hanya mengandung terjemah harfiah. Akan Ustaz buat nanti insya-Allah bila panjang umur dan diberi oleh Allah kekuatan. Setiap doa itu Ustaz akan ikuti dengan terjemah maknawiyah, iaitu syarah, seperti yang akan kita sebut sebentar lagi. An Abi Bakar radhiyallahu anhu, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rashidin yang pertama, orang pertama dari 10 sahabat yang dijamin masuk syurga.
sahabat yang pertama memeluk Islam dari kalangan orang dewasa. Sahabat yang sanggup menggadai nyawa menemani Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal baginda sedang dikejar oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah untuk dibunuh. Abu Bakar yang anaknya bernama Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri Rasul yang paling Rasul sayangi, dan meninggal juga di rumah Aisyah. Abu Bakar ini yang tanya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku suatu doa yang aku baca dalam salatku. Qala, lalu baginda bersabda, memenuhi permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Qul, kamu baca saja, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan bersama bukan hanya Bukhari tapi juga Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, allimni du'an ad'u bihi fi baiti." Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku suatu doa yang bagus aku bacakan di dalam rumahku. Jadi bukan salat saja, fi baiti. Bukan hanya dalam salatku ketika sedang salat. Dalam riwayat yang lain, baginda ditanya, apakah doa yang paling bagus aku baca di dalam rumahku? Jadi doa ini bukan hanya bagus dibaca ketika dalam salat, tak kira di mana kita salat, juga bagus dibaca di luar salat. Di dalam rumah, malah ada ulama yang berpendapat di mana-mana. Dalam kereta, sedang memandu, di atas motor, dalam kapal terbang, dalam kereta api, di mana-mana doa ini bagus dibaca. Yaitu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar. Nah, setelah kita tahu sebab mengapa doa itu
diajar oleh Nabi. Nah, sekarang kita ingin berpindah. Apa makna perkataan demi perkataan di dalam doa tersebut? Apa maknanya? Sebelum sampai kepada syarah al-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajar para sahabat supaya berdoa. Berdoa maknanya memohon. Berdoa juga membawa makna minta pertolongan Allah. Annahu yashra' lil mu'min ad-du'a daiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang beriman senantiasa berdoa. Tidak keluar rumah, tidak masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ketika turun hujan, ketika petir guruh, ketika melihat tanaman kita tumbuh dengan subur, malah doa dianjurkan oleh Nabi sampai-sampai doa masuk tandas dan keluar tandas. Allahu Akbar. Doa. Ketika sedih, ketika gembira, hendaklah selalu berdoa. Wa alla yamullad du'a wala yai'as. Jangan jemu-jemu berdoa dan jangan putus asa. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata. Lianna ad-du'a mahbubun ila Allah jalla wa ala. Doa adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Mahbub. Dicintai. Disukai oleh Allah. Fahuwa yuhibbu an yus'al. Allah suka kepadanya jika manusia meminta. Wa yuhibbu an yus'ala wa yuhibbu an yurja. Allah suka kalau kita minta kepadanya. Allah suka kalau kita mengharap kepadanya. Allah bukan macam kita. Kita sayang kepada seseorang bila orang itu tak suka meminta. Kebanyakan. Tapi Allah tidak. Fayastahibbu lil mu'min an yukthira minas su'ali fima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah.
Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang beriman memperbanyak permohonannya kepada Allah, sama ada untuk kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Allahu Akbar. Apalagi minta kepada Allah agar diperbanyak ilmu. Allah suka. Bukan macam kita. Maksud Ustaz, sebahagian kita, umat manusia, paling suka kalau orang tu tidak meminta-minta. Karena dia anggap tidak menyusahkan dia. Dalam bahasa Arab, meminta ini bukan hanya dalam bentuk material, fizikal, duit, harta. Malah meminta dari sudut kerohanian. Seperti bertanya sesuatu yang dia muskil. Minta pencerahan. Berapa banyak ustaz-ustaz kita yang melarang ditanya. Tapi mungkin berbeza dengan Uday. Sila tanya. Bukan maknanya Uday banyak ilmu. Bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Terhadap orang yang meminta, jangan kamu hardi. Jangan kamu marahi. Bahasa Arab, sa'ala yas'alu su'alan. Sa'ala itu past tense. Yas'alu present tense. Soal itu noun atau masdar. Dari kata soal. Dalam Englishnya to ask. Kadang-kadang orang minta roti, kadang-kadang orang minta duit, kadang-kadang orang minta penjelasan dan pencerahan. Soal juga. Kan ada istilah ask dan question. Soal jawab. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, "Wa ammas sa'ila," terhadap orang yang meminta, orang yang bertanya, orang yang memohon penjelasan dan pencerahan, fala tanhar. Jangan kamu hardi, jangan kamu marahi. Wujud tak setengah-setengah ustaz yang punya sifat seperti itu? Bagi Uday malah berterima kasih bila ada orang yang bertanya. Bila seseorang bertanya, kita tidak boleh sembarang jawab. Kita mesti cari rujukannya, hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Betul tak bermakna pertanyaan orang itu boleh menambah ilmu bagi kita? Karena orang tanya dan kita ingin jawab, kita rujuklah kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu rahasianya. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah suka orang yang bertanya. Allah suka kepada orang yang meminta. Karena Allah zat yang serba sempurna. Dia maha kaya, dia maha mengetahui, tak ada siapapun yang boleh menandingi ilmu Allah. Itu sebabnya bila kita dapat ayat Quran menyatakan sesuatu, sikap kita tidak lain sami'na wa ata'na. Sebab semua yang datang dari Allah adalah benar belaka.
Itu sebabnya hadirin dan hadirat, apabila kita dapat satu ilmu dan kita yakini ilmu itu benar, jangan simpan untuk diri sendiri saja. Bagi pada keluarga, bagi pada kaum kerabat, share, forward kepada kawan-kawan yang kita sayangi. Jangan disembunyikan. Apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripada aku walaupun satu ayat. Okey. Jadi sekali lagi, Abu Bakar bukan hanya bertanya, apakah doa yang bagus aku baca ya Rasulullah dalam salat? Tapi dalam riwayat yang lain, apakah doa yang bagus aku baca di dalam rumahku? Malah kata para ulama hadis, doa ini juga bagus dibaca tak kira di mana kita berada. Dalam kapal terbang, dalam kapal laut, dalam tren, dalam kereta api, dalam kereta, baca. Bila bercakap tentang dalam salat, doa ini bagus dibaca dalam salat, maksudnya ialah yang paling utama dalam sujud. Setelah bacaan biasa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la beberapa kali, tambah doa ini. Itu maknanya doa dalam salat. Juga termasuk baca doa ini sebagai tambahan ketika duduk antara dua sujud. Dan juga termasuk yang bagus dibaca dalam salat selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam. Semuanya itu dalam salat. Hanya saja, kata para ulama hadis, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling makbul, Allah Subhanahu wa taala sangat suka bila kita berdoa, kita angkat dua tangan. Betul. Ada hadis yang berbunyi, Allah malu. Allah Subhanahu wa taala malu tidak menerima doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Tapi kata ulama hadis, doa dalam salat, khasnya ketika sujud, duduk antara dua sujud, ketika rukuk, ketika selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, itu bukan tempat doa dengan mengangkat dua tangan. Tidak. Tak pernah dilakukan oleh Nabi. Apalagi dalam sujud. Ketika sujud, dua tangan mesti di bumi, di atas sejadah. Macam mana nak mengangkat tangan? Tapi cukuplah sabda Nabi, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud.
Oleh sebab itu perbanyakkanlah doa di dalamnya. Nah, doa dalam salat tanpa mengangkat tangan. Kecuali doa kunut. Itu lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang Ustaz ingin jelaskan perkataan demi perkataan. Ustaz jelaskan saja secara bebas. Apa makna ucapan Nabi? Apa makna kita memohon kepada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini dari sudut makna. Terjemah maknawiyah. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maknanya, kita banyak buat dosa. Banyak buat dosa. Atau pengakuan kita bahawa kita taksir, lalai mensyukuri nikmat Allah. Dosa juga. Yang dipanggil dengan kufur nikmat. Sebab siapa yang kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak berterima kasih terhadap nikmat yang Allah bagi, dia layak mendapat azab. Coba lihat ayat 7 surat Ibrahim. Ayat ini kita selalu dengar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Bila kamu syukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah-tambah lagi nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, maknanya tidak pandai syukur nikmat. Malah nikmat yang Allah bagi digunakan untuk buat maksiat. Ingat, azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dengan kita ucap Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku mengakui zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku. Aku telah menganiaya diriku dengan melakukan banyak dosa. Itu maknanya zulman katsira. Itu sebabnya dalam nota Ustaz terakhir, azam menghadapi tahun baru, pelajaran yang ketujuh, muhasabah diri. Koreksi diri. Berakhlak mulia. Sebab Ustaz ada sebut di dalam nota tersebut, kita perlu berakhlak bukan saja terhadap pihak lain. Akhlak terhadap ibu bapa, saudara mara, jiran tetangga. Yang paling utama akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul. Malah kita juga perlu berakhlak kepada diri sendiri.
Ada 7 akhlak terhadap diri sendiri. Satu di antaranya dan nomor 1, tobat. Minta ampun pada Allah. Mengapa tobat termasuk ke dalam adab terhadap diri sendiri? Bila kita buat maksiat, minum arak, berzina, berjudi, betul tak? Dosa-dosa itu boleh membawa kita ke neraka. Tetapi, bila kita tobat, kita yang sepatutnya dengan maksiat-maksiat tersebut layak dihumban ke dalam api neraka, akhirnya tak jadi dihumban. Bukankah itu bermakna kita telah berakhlak kepada diri sendiri? Itu maksudnya. Jadi kita mengaku bahawa kita banyak buat dosa. Hadirin dan hadirat, ada satu kisah bagus untuk kita renung bersama. Kisah ini terjadi dialog antara Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat terkenal di zaman tabi'in. Hasan Al-Basri inilah yang ditahnik belah mulut yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya dia jumpa Umar, tak jumpa Rasulullah, tak jumpa Abu Bakar. Mereka telah wafat. Umar yang tahnik. Doa yang dibaca oleh Umar untuk Abu Musa Al-Asy'ari. Maaf, Hasan Al-Asy'ari. Allahumma faqihhu fid din wa ahibba ilaihi ta'wil wa ahibba ilaihi nas wa ahibba ilaihi nas. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Macam doa Nabi untuk Abdullah ibnu Abbas, ya Allah, berilah baby ini ilmu agama yang mendalam dan kemahiran dalam menafsirkan Al-Quran. Wa ahibba ilaihin nas, dan masukkanlah rasa kasih sayang semua manusia kepadanya. Itu sebabnya Hasan Al-Basri ini termasuk orang yang disayangi oleh semua manusia. Wa ahibba ilaihin nas. Walau tinggi macam manapun ilmunya, pada suatu hari dia pergi ke pasar, dia berbelanja sesuatu, dan dia minta tolong kepada pembawa barang-barangan ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, kedengaran di telinga Hasan Al-Basri, doa daripada pemikul barangnya, walaupun orang biasa. Sepanjang jalan ucapannya dua saja. Astaghfirullah, alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillah. Aku minta ampun pada Allah, dan segala puji bagi Allah. Itu maknanya. Hasan Al-Basri
terkenal orang yang sangat tinggi dan dalam ilmunya. Sesampainya di rumah, Hasan Al-Basri sempat bertanya kepada pembantu yang tolong bawa barangannya, "Aku dengar sepanjang jalan kau ucap astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Mengapa kau baca dua zikir itu saja? Astagfirullah, alhamdulillah." Coba dengar apa jawaban orang yang menolong tersebut. "Ya Tuan Syekh, kita manusia yang hidup di atas muka bumi ini antara dua saja. Kalau tidak buat dosa, kita berbuat baik. Kalau tidak buat maksiat, dosa, kita juga ada melakukan perbuatan yang baik-baik. Dua saja. Sebagaimana firman Allah pada penghujung surat Zalzalah. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa buat baik kecil macam mana pun, dia akan dibalasi. Siapa yang buat kejahatan kecil macam mana pun, dia akan lihat siksaannya nanti. Itu sebabnya kata ulama tafsir, ayat itu dipanggil dengan ayatul jami'ah, ayat yang komprehensif. Macam itulah jawabannya pembantu tadi. Kalau Tuan Syekh bertanya mengapa saya sebut sepanjang jalan astagfirullah, alhamdulillah. Sebab hidup kita ini di muka bumi antara dua saja. Buat jahat atau buat baik. Itu sebabnya saya ucap astagfirullah, minta ampun pada Allah terhadap dosa yang telah saya lakukan selama ini. Dan pada masa yang sama saya juga ucap alhamdulillah, karena boleh tolong Tuan, boleh buat ini, salat, puasa, baca Quran, alhamdulillah. Coba dengar apa komen Hasan Al-Basri yang ilmunya sangat banyak. "Subhanallah, bodohnya Hasan Al-Basri ini." Itu komen. Walaupun beliau orang yang banyak ilmunya. Tak terfikir oleh aku apa yang difikirkan oleh orang ini. Sungguh tepat kata-katanya. Astagfirullah, alhamdulillah. Demikianlah satu riwayat yang menceritakan tentang sikap Hasan Al-Basri terhadap orang yang selalu baca astagfirullah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita diajar oleh Nabi, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Oh Tuhan, aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Maksudnya, aku banyak buat dosa, ya Allah. Kemudian apa sambungannya? "Wala yaghfiruz dzunuba illa anta." Tak ada sesiapa pun yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Dan ini pula mengandung pengiktirafan
mengandung pengakuan yang boleh mengampuni dosa kita hanya Allah sahaja. Bukan sebagaimana golongan orang-orang Nasrani Kristian. Bila banyak buat dosa, datang ke gereja. Buat pengakuan kepada pendeta, orang alim mereka. Saya telah buat begini, begini, begini. Lalu kononnya pendetanya beri ampunan. No, bukan itu. Yang mampu memberi ampunan hanya Allah. Itu maksudnya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Aku yakin ya Allah, tidak ada siapa pun yang boleh mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau. Tapi ingat ya, ini dosa kepada Allah. Berzina, berjudi, minum arak, dia berbeza dengan dosa kepada sesama manusia. Yang itu kita mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Sesudah membuat pengiktirafan, tidak ada yang mampu memberi keampunan kecuali hanya Allah, langsung kita minta, faghfirli maghfiratan min indik. Karena tidak ada yang mampu memberi ampunan kecuali hanya Engkau. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dari sisimu, aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku mohon sangat. Kita bukan hanya minta supaya diampuni dosa, tapi juga warhamni, sayangilah aku. Cucurilah kepadaku rahmat ya Allah. Rahmat Allah sangat mustahak. Sebabnya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memasukkan kita ke dalam syurga bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Sebab amal kita Allah boleh terima dan Allah juga boleh tolak. Berapa banyak amal-amal kita yang tidak memenuhi syarat. Allah ada hak untuk menolak. Tapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah terima juga. Walaupun terdapat di sana sini kekurangan. Itu rahmat. Dan manusia masuk ke dalam neraka pula adalah karena keadilan Allah. Kamu telah dilarang buat ini, buat ini, buat ini, tapi kamu langgar juga. Nah, terimalah balasannya. Itu maknanya adilnya Allah. Walaupun beberapa dosa Allah boleh maafkan. Jadi dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia masuk neraka karena keadilan Allah, dan manusia masuk syurga karena rahmat Allah. Sebab Nabi bersabda, tidaklah sekali-kali amalanmu, wahai Muhammad, yang memasukkan kamu ke dalam syurga. No. Tidaklah sekali-kali amalanmu yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Nabi bersabda, wahai umatku, tidaklah sekali-kali amal kamu yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian? Tuhan masuk syurga bukan karena amalan Tuhan. Apakah Tuhan juga begitu? Coba dengar jawaban Nabi. Wala ana, aku juga begitu. Aku masuk syurga karena rahmat Allah. Rahmat. Itu sebabnya Allah berfirman kepada syurga dalam hadis kursi.
Apa kata Allah kepada syurga? Ya ayyatuhal jannah, anti rahmati. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Itu sebabnya kita perlu sangat selain meminta ampunan kepada Allah agar jangan masuk neraka, warhamni, kita juga minta rahmat daripada Allah. Karena rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Coba tengok cantiknya susunan doa yang diajar oleh Nabi. Kemudian kita mula memuji Allah pada penghujungnya. Innaka antal ghafurur rahim. Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Dan aku juga memohon rahmat. Innaka antal ghafurur rahim. Karena engkau punya nama Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, Maha Pemberi rahmat. Allahu Akbar. Begitulah tabiatnya doa yang datang dari Nabi. Pendek tapi padat. Komprehensif. Powerful. Sebagaimana doa yang kita ajar baru-baru ini. Bila dapat kesusahan, sedih, resah, gelisah, susah hidup, baca kata Nabi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Pendek saja. Tapi kalau mau diulas, cukup panjang maksudnya. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.